Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas mengenai jenis dan struktur teks deskripsi. Kemudian di akhir pembelajaran nanti kita akan bersama menelaah struktur yang ada di dalam sebuah teks deskripsi. Baik, kita langsung saja belajar mengenai jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri. Maksudnya, mendeskripsikan secara langsung objek yang ingin digambarkan tetapi dituliskan dalam sebuah teks. Kemudian, yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Biasanya terdapat dalam sebuah cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Untuk menambah wawasan kalian mengenai jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya, Ibu akan tampilkan contohnya. Bisa kalian lihat di sini ada contoh teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku. Jelas, objek yang digambarkan ini ayah. Tetapi si penulis ini menggambarkan objek ini dituliskan secara langsung dalam bentuk atau dalam sebuah teks. Dan inilah yang disebut dengan teks yang berdiri sendiri. Artinya objeknya dituliskan dan digambarkan langsung dalam bentuk teks. Kemudian yang kedua, teks deskripsi menjadi bagian teks lain. Masih ingat ya penjelasan Ibu tadi? Contoh dari teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti novel, cerpen, lagu, iklan, dan lain-lain. Di sini Ibu tampilkan sebuah contoh, yaitu lagu. Lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Di sini si penulis lagu sebenarnya ingin menggambarkan atau mendeskripsikan keindahan alam Indonesia, tetapi dituliskan dalam sebuah lagu. Dan inilah yang disebut teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Sekarang bisa ya membedakan mana teks deskripsi yang berdiri sendiri atau teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu struktur teks deskripsi. Setiap teks tentunya memiliki strukturnya masing-masing. Struktur dalam sebuah teks membedakan teks yang satu dengan teks yang lainnya. Struktur teks ini merupakan bagian-bagian dalam sebuah teks. Begitu juga teks deskripsi. Teks deskripsi mempunyai 3 struktur. Apa saja sih? Struktur yang pertama itu berisi identifikasi. Struktur yang kedua berisi deskripsi bagian. Dan struktur yang ketiga berisi simpulan atau kesan. Untuk mengingatnya, biasanya Ibu menuliskan rumus IDC. Apa sih IDC itu? I merupakan singkatan dari identifikasi. Di bagian identifikasi ini biasanya berisi nama objek yang dideskripsikan, bisa lokasi, bisa sejarah lahirnya, makna nama, atau gambaran umum tentang objek. D. Struktur yang kedua itu deskripsi. Biasanya di bagian deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Artinya di sini sudah memerincikan objek tetapi berdasarkan sudut pandang penulis. C. Simpulan atau kesan merupakan bagian kesan umum
atau pendapat dari si penulis. Untuk memudahkan kalian mempelajari struktur teks deskripsi, Ibu sudah melampirkan contoh dari teks deskripsi. Mari kita menelaah struktur teks deskripsi di bawah ini yang berjudul Pesona Keindahan Pantai Mutun. Pada paragraf pertama, kira-kira termasuk ke dalam struktur yang mana ya? Kita lihat. Pada paragraf pertama merupakan struktur identifikasi. Mengapa? Karena pada paragraf ini menjelaskan atau menggambarkan tentang identitas objek yang dideskripsikan. Nah, ini masih berupa identitas ya, masih berupa gambaran umum, belum memerincikan. Nah, terdapat kalimat Pantai Mutun terletak di Desa Sukajaya, Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Lampung Selatan. Nah, ini masih menjelaskan tentang lokasi dari si objek ini, dia belum memerincikan. Kemudian kita lihat di paragraf yang kedua masuk ke dalam struktur yang mana? Di paragraf yang kedua ini masuk ke dalam struktur deskripsi bagian. Mengapa? Karena di paragraf kedua ini sudah memerincikan objek tetapi berdasarkan sudut pandang penulis. Objeknya sudah dirincikan. Kita lihat di sini memasuki objek wisata ini, kita langsung disuguhkan oleh pemandangan keindahan pasir putih yang masih alami dan menghadap ke Teluk Lampung. Di sebelah selatan, kita akan melihat batu karang yang berdiri kokoh di antara air laut. Nah, ini masih berupa rincian-rincian objek ya. Kemudian paragraf ketiga juga masih masuk ke dalam deskripsi bagian. Karena di paragraf ketiga ini juga masih memperincikan bagian-bagian objek. Objek yang dibicarakan kan Pantai Mutun. Nah, di Pantai Mutun ini banyak memiliki fasilitas. Dan fasilitasnya masih dijabarkan di sini. Fasilitasnya berupa arena outbound, kendaraan ATV, pondokan, penyewaan perahu, serta tidak lupa terdapat Masjid Apung yang berada di tengah laut. Nah, itu tadi merupakan contoh deskripsi bagian. Sedangkan paragraf yang keempat berupa simpulan atau kesan. Si penulis di sini menggambarkan atau menyimpulkan mengenai keindahan atau fasilitas yang terdapat di Pantai Mutun. Serta pada bagian ini penulis menyampaikan kesan yang dirasakan ketika berada di Pantai Mutun. Kita bisa lihat di sini kesan apa yang dirasakan oleh si penulis. Sungguh indah Pantai Mutun